Oke, pada tutorial kali ini saya akan mencoba menjelaskan secara detail langkah awal sampai dengan layouting, output peta sampai dengan ekspor. Nah, di video kali ini kita akan memulai dari resize foto. Pertama yang kita harus lakukan adalah membuka Faststone Photo Resizer. Nah, kita cari file foto drone yang kita simpan tadi. Klik titik 3 yang di atas ini, baru cari tempatnya. Saya menyimpannya di lokasi peta foto udara. Nah, ini berisi semua foto-foto drone yang kita akan butuhkan nantinya. Di oke aja. Nah, jika sudah terload semua ini, kita tekan langsung ke add all. Kalau add ini cuma meng-add yang kita select aja, add ini. Jika mau langsung semuanya, kita tekan add all aja. Nah, otomatis dia akan tersimpan sebagai project nanti yang akan kita resize. Nah, selanjutnya kita menekan tombol advance option. Nah, ini diatur sesuai dengan kemauan kita. Nah, di sini saya akan meresize 25%. Nah, ini yang kita kecilkan ini karena untuk belajar aja, jadi tidak terlalu kualitas itu tidak terlalu dipentingkan. Oke. Nah, jangan lupa kita atur output foldernya. Nah, output folder sini gunanya untuk mengatur nanti di mana hasil yang di resize ini kita akan simpan. Jangan sampai tercecer filenya. Saya akan nyimpan di sini dengan nama resize. Oke, saya sudah atur resize 25%. Nah, baru kita tinggal convert aja. Tunggu hingga selesai. Oke, di sini fotonya sudah selesai kita resize. Nah, kita akan down aja. Baru kita akan close. Kita akan melihat hasilnya. Perbedaan hasil dari ini. Contoh saja saya ambil yang 223 ini. Kita lihat. Jika filenya di zoom, dia kualitasnya akan berkurang. Seperti ini dia. Nah, kualitasnya akan sangat berkurang. Berbeda dengan foto yang tidak di resize. Dia akan lebih detail dan zoomnya akan lebih panjang daripada yang sudah di resize. Dan gambarnya lebih jernih. Dan file yang tidak di resize besarnya adalah 13 MB, sementara yang sudah di resize akan sangat kecil, beda jauh, tinggal 600 KB saja. Jadi perbandingannya sangat jauh. Tujuan di resize ini untuk kita yang belajar saja. Jadi kalau misalkan kita cuma hanya belajar karena laptop kita tidak mencukupi, RAM-nya cuma 4 GB ke bawah, mungkin kita bisa menggunakan resize untuk bahan belajar. Jika kalian untuk investasi atau kerjaan dengan laptop yang spesifikasinya yang mencukupi, tidak apa-apa, tidak di resize untuk hasil yang sangat detail, untuk hasil investasi atau pekerjaan kita sehari-hari. Lanjut ke aplikasi kedua, yaitu untuk menyatukan semua foto-foto yang dari drone tadi. Nama aplikasinya Agisoft Metashape Professional. Di sini kita akan menambahkan foto-foto yang tadi kita resize. Di workspace ini ada yang kedua ini yang namanya add photo. Ditekan aja, dicari
folder penyimpanan tadi yang sudah di resize. Nah, ini kita tekan 1, baru klik tahan Ctrl plus A untuk memblok semuanya foto, baru di open aja, tunggu loading. Nah, selesai. Setelah sudah semua ini, kita bisa langsung menuju ke sini, workflow, align foto, aturnya ke medium saja. Oke. Di sini dia memproses penggabungan foto, nanti outputnya akan seperti titik-titik gitu. Ditunggu saja prosesnya. Nah, ini hasil dari align foto tadi yang kita proses. Dia membentuk titik-titik. Hasilnya akan seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita lakukan yang namanya, tekan lagi workflow, yang di bawahnya align foto, build dense cloud, atur kualitinya ke medium saja, baru oke. Tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, proses dari build dense cloud sudah selesai. Kita bisa lanjut lagi ke tahap selanjutnya, yaitu build mesh. Jangan lupa atur ke medium. Tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, ini build mesh-nya sudah selesai. Kita sudah bisa melihat hasil kasarannya dari 3 dimensi. Kita akan melihat yang lebih bagus lagi yang namanya build texture. Dia akan memperhalus lagi dari hasil build mesh ini. Caranya tekan workflow, build texture. Tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, dari proses tekstur ini kita sudah bisa melihat gabungan dari semua foto yang tadi kita sudah buat. Kita bisa melihat secara lebih bagus hasil yang dihasilkan. Nah, hasilnya lebih mendingan daripada yang mesh tadi. Ini file tekstur ini bisa kita ekspor dan kita masukkan ke ke aplikasi Google Earth untuk menampilkan di aplikasinya secara 3D. Nah, sudah selesai ini, jangan lupa disimpan untuk proses selanjutnya, karena proses selanjutnya harus disimpan dulu biar bisa lanjut lagi. Oke, kalau sudah disimpan, kita bisa lanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu DEM, Digital Elevation Model. Ini dibiarkan saja, kita akan oke, tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, DEM sudah selesai. Lanjut lagi ke langkah yang terakhir untuk kita buat di ArcGIS nanti, Build Ortho Mosaic. Kita oke saja, nggak usah diubah. Tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, Ortho Mosaicnya sudah selesai. Kita bisa mengekspornya ke data TIFF. Caranya gampang, kita tinggal klik sini sekali, baru klik kanan di Ortho Mosaic, export Ortho Mosaic, pilih yang export TIFF.
Ini kalau kita ekspor ke Google KMZ ini untuk nantinya ke Google Earth. Kita ini untuk ke Earth Map, ArcGIS. Klik aja, di ekspor saja, nggak usah diubah-ubah. Kita tulis dengan nama. Jangan lupa membuat folder TIFF biar tidak tergabung dengan file lain-lainnya. TIFF, kasih nama orthomosaic. Di save, jangan lupa filenya TIFF ya, jangan yang lain. Oke, save, tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, kalau sudah kita lanjut lagi ke dem, kita ekspor sama seperti langkah orthomosaic. Kita ke TIFF lagi, diokekan saja, diekspor. Nah, ini kita kasih nama DSM. Kenapa DSM? Dari kepanjangannya Digital Surface Model. Dia nanti kalau kita tidak ubah ke data DTM atau Digital Terrain Model, dia akan mengikuti konturnya, akan mengikuti pohon-pohon dan rumah-rumah ini. Jadi kontur akan membentuk bulat-bulatan, dia mengikuti pohon-pohon ini. Nanti kita akan mengubahnya menggunakan PCA Geomatica. Kita save aja ini DSM dengan modelnya TIFF. Save. Oke, jika di save ini sudah bisa dikeluarkan. Lanjut ke aplikasi selanjutnya yaitu PCA Geomatica. Nah, ini. Klik di sini di pojok kiri di bawahnya edit, ada file folder, tekan aja. Cari file yang tadi kita simpan, DSM TIFF. Ini DSM TIFF. Open. Nah, dia akan konturnya akan mengikuti putih-putih ini. Itu namanya DSM, Digital Surface Model. Nah, jika mau kita ubah ke DTM, kita harus mengubahnya biar bisa diedit di PCA Geomatica. Caranya klik kanan di sini, Save As. Tujuan dari Save As ini kita akan mengubah formatnya menjadi PIX untuk bisa diubah di PCA Geomatica. Caranya kita ubah ke PIX saja, baru kita ganti namanya DSM Edit. Kita simpan di TIFF saja. TIFF, save. Nah, jika sudah ada gambar pensil, itu tandanya bisa diedit. Caranya kita pergi ke layer, edit, dem editing. Nah, jika sudah warnanya begini, dia akan menunjukkan ketinggiannya. Tekan ini yang seperti layar ini 3 lapis, klik polygon layer, baru klik new polygon, baru kita atur yang mana kita mau edit ke ke DSM, dari DSM ke DTM. Jika sudah, klik 2 kali di akhir, nanti akan seperti ini. Jika sudah membentuk polygon, kita ganti operationnya ke flat, terrain flat. Oke, kita apply saja. Nah, jika dirasa kurang, ada yang masih menonjol seperti ini, bisa ditekan sekali lagi sampai betul-betul sesuai dengan kebutuhan. Oke, saya rasa cukup ini. Jika sudah dirasa cukup, kita close saja, baru kita save as lagi, kembalikan ke data TIFF. Caranya kita tekan di format yang tanda panah ke bawah, cari TIFF 6. Kita browse lagi untuk tempat penyimpanannya. Jangan lupa kita ganti nama ke DTM, Digital Terrain Model. Save. Oke, save. Jika sudah, ini bisa kita close. Lanjut ke sini, ke Earth Map. Ini tampilan paling awal Earth Map.
kita akan memasukkan semua data yang kita tadi sudah buat. Pertama kita akan masukkan ortomozaiknya untuk peta foto udara. Jika terjadi seperti ini, kita bisa menambahkan connection. Klik tanda panah, tanda folder yang ada tanda plus, connection. Ini menambahkan koneksi. Kita cari lokasi yang kita simpan tadi. Saya menyimpannya di data D. Jika sudah dapat foldernya, kita tekan saja ini, klik ini, baru tekan OK saja. Nanti dia akan terkonek. Foto udara, cari TIFF, ortomozaik. Kita akan mencari atau mengatur koordinat sistemnya dengan cara kita tekan satu di sini, baru kita cari dengan cara menulis project. Nah, kita bisa mengubahnya menjadi sesuai dengan zona UTM kita masing-masing. Nah, ini sudah selesai. Untuk selanjutnya kita mengatur ini output koordinat sistem. Sesuaikan dengan koordinat sistem masing-masing dari yang kita petakan ini. Saya akan memilih WGS 1984 UTM Zone 50S sesuai yang saya akan petakan ini. Klik OK, baru kita OK saja langsung. Tunggu hingga projectnya selesai yang di bawah ini. Nah, jika sudah selesai akan ditandain dengan tanda centang ini di bawah, pojok kanan bawah. Jika sudah selesai, kita bisa membuang saja ini ortomozaiknya dengan cara kita remove saja. Klik kanan pada layer ortomozaik TIFF, kita remove. Jika sudah, kita bisa mulai menghitung apa yang kita butuhkan di sini. Contoh, saya akan menghitung seberapa luas daerah dari, anggaplah ini komplek perumahan. Caranya kita tekan ini di tab drawing, klik tanda panah ke bawah ini, polygon. Kita akan mulai mendigitasinya atau menghitung luasan dari komplek area perumahan ini. Kurang lebih seperti ini. Jika sudah jadi seperti ini, kita bisa mengubahnya masuk ke dalam layer. Caranya kita tekan di drawing, convert graphic to feature, dia akan menjadi SHP. Caranya jangan sampai lupa, kita atur ini outputnya, kita simpan SHP-nya di tempat yang kita akan siapkan. Kita akan buat folder baru biar SHP-nya tidak tercampur dengan file yang lain. Oke, kita kasih nama luas komplek perumahan. Kita save. Automatically delete.
Jangan lupa dicentang ini supaya nanti kita setelah kita memasukkannya menjadi SHP, dia otomatis akan terdarat sendiri. Oke. Yes saja. Oke, jika sudah seperti ini, untuk kita bisa melihat yang di balik ini, kita bisa mengatur simbolnya. Saya akan contohnya saya menggunakan hollow. Saya menggunakan warna merah biar kontras, biar terlihat dengan jelas. Oke. Nah, dia akan memberikan garis. Nah, dari garis ini kita bisa menghitung berapa sih luasan, berapa hektar perumahan ini. Caranya kita klik kanan di layar ini, luas komplek perumahan. Kita open attribute table. Kita add field atau tambahkan kolom. Add field. Kita kasih nama luas. Kita atur type-nya menjadi double, baru oke saja. Jika sudah ini, kita tekan lagi ini, tekan klik kiri sekali sampai terblok, baru klik kanan, baru kita tekan calculate geometry. Nah, di sini kita bisa menggunakan patokan WGS 1984. Nah, untuk menyesuaikan dengan apa yang kita buat tadi, kita harus mengatur dulu layarnya, koordinat layarnya. Caranya kita klik kiri di layar yang utama ini, baru klik kanan, baru kita properties, kita ke tab koordinat sistem, pilih koordinat sistem yang sesuai dengan UTM kita masing-masing. Oke, kita apply baru oke. Nah, kembali lagi ke cara menghitung luasnya, kita klik kiri dulu, baru klik kanan di luas, calculate geometry. Nah, sudah terganti kan ke WGS 1984 UTM Zone 50S sesuai dengan area kita masing-masing. Kita bisa ngatur ini menjadi meter atau hektar. Saya akan memilih hektar di sini. Oke saja. Nah, hasil dari penghitungan dari luasannya kita dapat 4,9 hektar. Jadi luas kurang lebih dari area komplek perumahan ini seluas 4,9 hektar. Oke, bisa kita close aja sini. Kita akan lanjut menghitung jalan. Yang pertama, jalan utama atau jalan raya. Caranya gampang. Sama seperti yang tadi, cuma kita tidak memakai polygon, kita memakai line. Jangan diklik 2 kali jika belum selesai. Kita akan menghitungnya. Jika sudah sampai ujung atau sudah dirasa selesai, klik 2 kali. Nah, jika sudah selesai begini, kita lakukan langkah yang sama untuk mengubah ke SHP. Caranya kita klik drawing di sini, ke convert graphic to feature, atur tempat penyimpanannya, atur nama jangan lupa biar tidak tercecer, jalan. Oke, kita save. Jangan lupa klik ini lagi, automatically delete graphic after conversion. Baru oke. Yes aja. Nah, jika sudah masuk sini berarti sudah berhasil simpan sebagai SHP. Caranya kita ganti biar enak kelihatannya. Kita atur saja ini. Oke, kita oke saja. Nah, dia akan lebih jelas seperti ini. Dari data ini kita bisa menghitung seberapa panjang sih luas dari yang kita akan petakan ini. Caranya sama seperti yang sebelumnya. Kita add field, kita tulis panjang, jangan lupa ganti type-nya jadi double. Oke, klik kiri di sekali di sini, baru klik kanan, baru calculate geometry. Nah, atur, terserah kita mau menggunakan kilometer atau meter. Saya akan di sini menggunakan kilometer saja biar lebih enak. Oke, oke saja. Dia akan menghitung sendiri. Nah, panjang jalan utama atau jalan raya yang kita dapat sepanjang 0,4 km. Oke, kita close saja. Nah, sekarang kita akan menghitung panjang total dari jalan komplek. Caranya sama seperti menghitung
jalan utama, kita tinggal klik-klik saja menggunakan line. Jika sudah selesai, klik 2 kali. Nah, kita akan membuat lagi jalannya. Tidak usah di convert grafik dulu, kita buat dulu semuanya. Oke, jika sudah dirasa sudah semua diberikan garis, untuk lebih gampangnya kita menselect semua. Caranya kita unchecklist dulu di jalan utama, di luas komplek, sama di auto mosaic. Dia akan seperti ini hasilnya. Kita akan memblok ini dengan cara klik kiri, tahan, baru blok semua. Nah, jika sudah semua seperti ini, langsung kita ke drawing, convert graphic to feature, ubah datanya ke SHP lagi, kasih nama jalan kompleks. Oke, save. Jangan lupa checklist ini automatically delete. Oke, yes. Nah, jika sudah jadi seperti ini, kita bisa memunculkannya lagi dan memberikan warna sesuai dengan kesepakatannya. Kita bisa mengubah ke jangan merah karena sudah banyak merah. Kita kasih warna abu-abu atau hitam saja, abu-abu dengan ketebalan 5. Oke. Nah, jadinya akan seperti ini. Nah, untuk menghitungnya caranya sama seperti menghitung luas dan panjang jalan utama. Klik kanan pada layar, open attribute table, add field, baru kasih keterangan panjang karena kita akan menghitung panjang jalan kompleks. Double, tipenya double. Oke. Baru klik kanan, klik kiri untuk memblok semua, baru klik kanan, calculate geometry, atur. Saya sini menggunakan kilometer lagi biar lebih enak. Oke aja. Nah, di sini dapat panjangannya. Kita bisa total semua ini. Jadi kita akan menotalnya semua dari total berapa panjang jalan kompleks tersebut. Oke, kalau sudah di close saja. Jika sudah seperti ini atau ada mau kita tambahkan, silahkan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kita lanjut ke layout peta. Caranya kita atur dulu ukuran kertasnya sesuai dengan yang kita butuhkan. Di sini saya akan mengubahnya ke ukuran A3. Terserah kalian mau portrait atau landscape. Saya di sini akan menggunakan portrait. Kita oke saja. Jika sudah, kita akan ke pojok bawah sini, layout view, klik kiri. Nah, kita akan mengatur sesuai dengan kita butuhkan. Nah, pertama-tama saya akan membuat tempat untuk menaruh atau membuat backgroundnya menjadi lebih menarik. Caranya saya akan membuat background berwarna abu-abu. Caranya gampang, kita tekan di tab drawing ini, buat rectangle. Kita zoom dulu biar akurat.
Ini tekan ini, baru kita atur besarnya. Kita atur besarnya segini dulu, nanti kita kecilkan lagi. Oke. Kita bisa lihat apakah sudah pas atau belum, atau apakah kelebihan. Oh, sudah pas. Kita akan mengubah warnanya menjadi abu-abu, atau terserah sesuai dengan selera masing-masing. Abu-abu. Oke. Caranya untuk memindahkannya ke belakang nggak gampang sekali, tinggal klik kiri untuk menyalak ini, klik kanan, order, bring atau send to back. Nah, dia akan menjadi background. Kita akan membuat lagi sekarang judul peta. Caranya sama seperti membuat yang tadi, kita buat aja secukupnya judul peta. Gantiin nah, judul peta sudah selesai. Kita akan mengatur ini petanya. Pertama kita zoom aja, kita akan mengaturnya sesuai dengan AOI-nya, area of interest. Kita akan fokus ke area perumahannya saja. Oke, jika sudah cukup, kita perhatikan di sini skalanya 1:1500. Nah, oke, jika cukup kita atur lagi nih ya. Oke, kalau kurang bisa kita zoom lagi. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, kita bisa membuat grid atau garis-garis. Caranya klik kanan pada petanya, properties, baru ke menu grid sini, new grid. Terserah kalian mau atur graphical atau measure grid. Saya di sini menggunakan measure grid. Oke, next. Saya akan mengubah stylenya. Karena di sini warnanya abu-abu, saya akan menggunakan warna putih untuk nomor-nomorannya. Oke, kita save, kita coba apply, dia akan muncul. Nah, sudah pas, kita oke saja. Nah, kita bisa mengaturnya lagi. Kalau dirasa kurang rapi, kita bisa ngaturnya. Oke, kira-kira sudah rapi ini. Oke, lanjut ke membuat kotakan untuk buat legendanya. Untuk legendanya ini terserah kalian sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Saya akan membuat sekitar segini. Kita ganti warnanya menjadi warna putih. Outline tidak usah, apply, oke. Nah, jika seperti ini sudah bisa. Nah, untuk cara merapikan biar sesuai dengan garis peta ini gampang. Kita tinggal klik di garis di sini. Kita atur aja sesuai dengan garisnya. Saya akan menyesuaikan dengan ujung garis ini biar rapi sama seperti sebelahnya. Saya akan mengklik di sini di garis, mengatur garis ini supaya rapi atas dan bawah. Oke, jika sudah, kita bisa mengikutinya untuk kotak atas ini. Kita bisa ngikutin. Nah, langsung pas kan. Nah, sama seperti ini kotak di bawah supaya lebih rapi. Oke, jika sudah begini, sudah dirasa rapi, kita bisa lanjut untuk menulis keterangan petanya. Di sini saya akan membuat judul. Yang pertama saya akan membuat judul peta foto udara.
Saya akan atur fontnya. Saya akan mengatur kurang lebih seperti ini fontnya, mengatur besar fontnya. Saya akan menulis lagi di bawahnya keterangan fotonya. Oh, di sini deskripsinya kita mengatakan peta komplek perumahan Megasari Indah, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Usahakan untuk tidak menyingkat-nyingkat seperti ini. Kalau misalkan ada tulisan kabupaten, ditulis saja kabupaten. Provinsi diubah saja ke provinsi, jangan disingkat-singkat. Klik 2 kali untuk mengatur seperti ini. Peta komplek perumahan Megasari Indah, Kabupaten saya taruh bawah saja. Provinsinya juga saya taruh bawah saja biar lebih rapi. Oke, jika sudah dirasa rapi, nanti kita bisa apply dulu untuk melihat hasil yang dikeluarkan. Jika sudah dirasa cukup, kita bisa oke saja, baru mengatur letaknya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kalau dirasa kurang besar, bisa kita besarkan lagi. Sudah di sini 14. Oke, dirasa sudah cukup, sudah selesai. Kita juga bisa memasukkan atau menginput foto logo dari instansi kita atau perusahaan kita atau universitas kita. Caranya kita tekan insert di sini, baru insert picture, cari lokasi penyimpanan. Contoh di sini saya menggunakan logo Kaltim sama, sebenarnya ini Kalsel, saya belum ada download Kalsel. Saya menggunakan logo Kaltim untuk contoh saja, sama logo Universitas Mula Warman. Saya akan open dulu satu, saya open lagi yang satu lagi, cara yang sama, logo universitas. Oke, kita kecilkan sesuai kebutuhan. Kita letakkan sesuai dengan kebutuhan kita. Kita atur besar kecilnya sesuai dengan kebutuhan juga. Jika sudah dirasa cukup, kita bisa lanjut lagi ke tahap selanjutnya. Nah, jika sudah dirasa cukup, kita lanjut ke legenda. Yang pertama, untuk legenda kita akan membuat yang namanya arah mata angin. Di sini arah mata anginnya cukup bervariasi, tergantung kita aja. Kita menggunakan yang mana, semuanya boleh. Saya akan menggunakan ini saja. Oke, kita atur besar kecilnya, jangan terlalu besar juga untuk space yang lain. Saya akan di sini mengatur garis lagi supaya semuanya rata dan rapi. Nah, jika sudah dipasang seperti itu, kita akan lanjutkan lagi di bawahnya. Di bawahnya kita akan menggunakan skala batang atau skala bar. Caranya insert, scale bar. Kita akan menggunakan sesuai dengan kebutuhan lagi. Saya akan menggunakan yang kedua, kita ganti lagi properties. Saya akan menggunakan unitnya meter. Kita atur lokasinya, apakah setelah bar atau sebelum bar atau mau di atas bar, bisa terserah.
Oke, apply, kita lihat nanti coba. Oke, nah sudah. Kita di sini bisa mengatur besar kecilnya. Segini aja kayaknya sudah cukup. Oke, kita menulis lagi skalanya yang terdapat di sini. Skala pattern di atas, kita tulis skala kedua kali 1/1250. Tulis ukuran kertasnya biar nanti enak kalau orang mau ngeprint. Ukuran kertas A3. Oke, save. Oke, kita atur lagi. Kita mau kasih bold juga bagus. Atur besar kecilnya juga bisa. Di sini kita tentu kasih 12. Oke, sudah. Jika sudah, kita lanjut lagi keterangan. Oke, jadi di sini kita akan mengatur informasi tentang foto drone ini. Di sini saya sudah menyiapkan formatnya, yaitu apa saja. Ini kurang lebih seperti ini. Kita kecilkan aja karena di bawahnya akan kita gunakan lagi. Nah, di sini kita akan menuliskan keterangannya. Contohnya ini drone. Jenis drone apa yang digunakan dan tanggal pengambilannya kapan. Ketinggian saat pengambilan berapa dan jumlah fotonya berapa tadi. Jumlah fotonya kita bisa lihat dari Agisoft Metaset tadi sebelumnya. Nah, di sini dijelaskan 145 kamera, artinya ada 145 foto. Oke, lanjut lagi ke ArcGIS. Overlapnya berapa saat pengambilan dan resolusinya ini dari resolusi ortomozaiknya. Kita bisa lihat lagi di Agisoft-nya berapa resolusinya. Nah, 11,8 cm per pix. Kita bisa atur lagi 11,8 cm per pix. (145 foto). Oke, kita apply. Kita lihat lagi keterangan sebelumnya. Jumlahnya fotonya 1/5 dengan ketinggian 120 meter. Dengan drone DJI Mavic 2 Pro baru, overlay 80, betul. Tanggal pengambilannya 28 Mei. Oke, sudah semua. Oke, sepertinya sudah cukup. Kita oke aja. Nah, sudah. Jika sudah diatur seperti ini, kita bisa mengatur lagi pengaturan selanjutnya, yaitu tentang koordinat sistemnya. Koordinat sistemnya di sini kita menggunakan WGS 1984 UTM Zone 50S. Nah, kita menjelaskan di sini. Nah, usahakan ini harus di italic semua karena ini menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita harus mengitalic semua tulisan ini. Oke, kalau sudah, kita bisa lanjut lagi ke selanjutnya, membuat legenda. Sebelum kita membuat legenda, saya akan membuat garis batas antara ini. Caranya kita mengatur lagi sini line untuk membuat garis batas. Kita akan membuat pembatasnya dengan cara memberikan garis line ini dari ujung ke sini ke ujung situ. Jika sudah dirasa lurus,
klik 2 kali untuk selesai. Nah, sudah. Kita lanjut lagi. Kita akan membuat garis tepi dari ini. Caranya ke kanan properties, outline colornya diganti ke hitam. Dengan tebalnya bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Oke, apply. Ini juga bisa kita atur ketebalannya. Kita bisa atur ketebalannya di sini. Oke, apply. Sudah. Jika rasa cukup, bisa lanjut ke selanjutnya. Selanjutnya kita akan membuat legenda. Caranya insert legenda. Kita bisa mengambil apa saja, auto mozaik tidak usah diambil. Kita mengambil 3 ini saja. Oke, kita mengatur lagi tulisannya. Oke, nice. Nah, kita kecilkan saja legendanya. Kita bisa atur lagi nih. Misalkan kita mau atur tulisannya, gampang, kita atur di sini saja. Kita rename di bagian layarnya saja, karena legenda ini akan mengikuti layer sini. Contoh, saya akan menulisnya jalan kompleks. Nah, dia akan mengikuti yang ada di layar. Lakukan hal sama untuk selanjutnya. Jika kita mau menampilkan luasnya juga bisa dengan cara tadi klik kanan, open attributes, kita copy saja ini luasannya, baru kita kasih di nama sini aja, kita kasih dalam kurung. Oke, enter, dia akan mengikutinya. Jika sudah, kita bisa lanjut ke selanjutnya untuk mengatur ini, atur legenda. Kita akan membuat yang namanya insert peta. Kita akan membuat insert peta. Caranya gampang. Kita akan membuat di bawah sini saja. Caranya kita harus insert ini dulu. Data frame. New data frame. Nah, untuk membuat data citra satelit untuk insert peta ini, kita menggunakan yang namanya SAS Planet. Contoh, ini saya sudah membuka SAS Planet. Nah, sudah terbuka. Kita akan mencari lokasinya. Di mana lokasi yang kita petakan tadi? Kan di sini saya tidak tahu di mana lokasi itu karena saya tidak pernah ke sana. Caranya kita membuat data Google Earth dengan menggunakan data mozaik ini supaya kita tahu di mana lokasinya. Kita ekspor saja ke Google KMZ, ekspor untuk mozaik ke Google KMZ, kita ekspor. Beri nama saja Google Earth. Baru save. Jika sudah terbuka Google Earth Pro-nya, kita bisa meload atau mengopen datanya.
Kita akan membuka data yang tadi, cari lokasi file tadi, kita simpan di mana. Nah ini KMZ. Oke, dia akan secara otomatis ngezoom di tempat kita di mana tadi. Oh, dekat sini. Nah, dia akan di sini sangat terlihat perbedaannya. Kelebihan dari foto drone ini sangat update, beda dari data Citra satelit. Bisa dilihat perbandingannya. Citra satelit ini di foto tahun berapa dan kapan, dia akan berbeda sekali dengan data drone. Oke, kita nyalakan saja untuk melihat di mana secara besarnya, di mana lokasi yang kita petakan. Sini kita kasih tanda saja biar kelihatan dari atas. Lokasi petanya tadi Kalsel. Oke. Kita zoom dari atas, baru kita lihat. Oh, dia di dekat area sungai di sini atau daerah aliran air. Kita akan mengambil citra satelitnya bagian sini. Oke, kita sudah tahu lokasinya di mana. Kita bisa lanjut ke SAS Planet. Ternyata di daerah sini. Nah, kita bisa lihat di sini. Rumahannya di sini. Nah, betul di sini. Kita akan mengambil citra satelitnya kurang lebih sebesar ini saja. Caranya, klik di sini di pojok kiri ini ada seperti ini. Kita klik sekali. Diklik lagi sekali, kalau selesai sudah. Oke, kita close dulu. Kita atur sampai zoomnya kurang lebih 17 untuk hasil yang lebih bagus. Nah, kita akan lakukan download citranya secara manual. Kita akan mendownloadnya secara manual seperti ini. Lakukan untuk seluruh kawasan yang kita tandain. Nah, ini saya sudah selesai. Kita kembali lagi, klik tanda panah ke bawah ini, last selection. Kita tekan zoom yang ke-17 ke tabel stitch nih. Kita output formatnya ganti ke ECW untuk menjadi insert petanya. Satelitnya pastikan sama yang di sini tadi, Google. Projectionnya kita ganti ke WGS 84. Zoomnya jangan lupa diatur 17. Save-nya jangan lupa biar tidak terhambur atau cecer. Saya akan menaruhnya di folder yang tadi supaya terkumpul dengan baik situ. Nah, oke. Ikuti nama saja insert peta. Oke, save. Start. Dia akan mendownload semua file tadi kita sudah download. Oke, sudah. Kita bisa memasukkannya ke ArcGIS. Nah, di sini sudah, kita akan add data insert peta yang tadi. Nah, ini ada insert peta. Oke. Nah, dia akan kecil seperti ini. Kita caranya sama untuk membesarkannya. Klik yang ini, tanda zoom in ini. Klik sebanyak yang kita perlukan. Baru atur letaknya sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, saya rasa cukup. Saya akan memberikan garis grid. Caranya sama seperti yang awal. Saya akan mengecilkan tulisannya yang samping-samping itu nanti karena ini kan kecil sekali. Saya akan mengecilkan size-nya menjadi 5 saja cukup. Oke, kita coba apply. Oke, cukup. Menurut saya cukup. Oke, jangan lupa memberikan keterangan di daerah mana kita memetakan. Contohnya sini, saya memetakan daerah perumahan di sini. Klik kanan, saya ganti ke kuning supaya lebih kontras, kelihatan dari jauh.
outline-nya kita outline-nya kita kasih warna kuning biar kontras, ketebalannya kasih 2 biar kontras juga. Oke, saya copy saja untuk keterangan di bawahnya. Saya akan memberi keterangan lokasi yang dipetakan. Oke, sudah cukup, kita tekan enter aja. Nah, ini kan tidak kelihatan jika tidak punya belakangnya atau tidak mempunyai stroke. Kita akan mengatur stroke-nya dengan cara klik kanan, properties, change symbol. Di sini kita edit simbol, kita masuk ke max, stylenya hello. Oke, kita oke saja, baru kita oke saja. Nah, hasilnya kan seperti ini, lebih jelas tulisannya daripada yang sebelumnya. Oke, setelah insert sudah selesai dan lainnya sudah selesai, kita bisa mengatur tabel selanjutnya ini untuk keterangan pembuat dan yang memeriksa. Keterangan pembuat dan pemeriksa. Contoh di sini saya akan membuat peta ini diproduksi oleh siapa, oleh instansi apa. Contoh di sini saya akan membuat peta ini diproduksi oleh Universitas Mula Warman. Contoh saja ini. Oke. Oke, kita sudah menulis keterangan diproduksi oleh siapa. Kita bisa atur kebesaran fontnya, besar kecil suatu fontnya. Nah, jika sudah, kita bisa mengasih garis untuk pembatas antara diproduksinya dan dibuat oleh siapa. Oke, kita di sini akan membuat keterangan yang pembuat. Oke, jika sudah selesai, kita bisa mengekspor petanya menjadi JPEG. Oke, kita atur DPI-nya sesuai kebutuhan. Saya di sini menggunakan DPI 300. Kita akan nyimpan di tempat yang tadi. Kita akan kasih nama foto udara. Save tentu saja. Dia akan loading. Nah, jika sudah selesai, kita bisa melihat hasil pembuatan peta kita tadi. Nah, ini hasil dari output yang kita sudah buat tadi. Kita bisa melihat yang kita telah buat tadi, seperti jalan, batasnya, jalan rayanya. Kalian bisa menambahkan keterangannya sini. Jalan kompleks berapa panjangnya, jalan utama berapa luasnya, panjangnya juga maksudnya. Oke, sekian untuk pembuatan layoutnya. Kita akan mencoba menampilkan model 3 dimensi di
Google Earth dengan cara kita ekspor model 3D-nya, kita ekspor modelnya ke KMZ. Nah, kita menggunakan ini KMZ 3D, kita kasih nama 3D saja ya. 3D, oke, save. Kita buka di sini, buka 3D, oke. Dia akan zoom lagi, akan loading. Kita buang saja sebelumnya, kita akan nunggu sampai loadingnya selesai. Nah, ini sudah bisa kita atur ketinggiannya biar muncul di permukaan. Nah, atur sesuai dengan ketinggian tanahnya, kurang lebih seperti ini. Kita oke kan. Nah, jadilah hasil foto dari drone tadi. Kita bisa lihat secara 3D di Google Earth. Nah, oke, sekian tutorial membuat foto udara dari awal sampai kita melihat 3 dimensi di Google Earth. Sekian, terima kasih.